kalian membuat channel YouTube, sebaiknya kalian pikirkan dulu jenis konten apa yang akan dibuat. Karena nggak semua jenis konten itu bisa dimonetisasi oleh YouTube, teman-teman. Nah, jadi biar kerja keras kalian itu nggak sia-sia. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Ai. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian beberapa jenis konten yang nggak akan bisa dimonetisasi. Ayo simak videonya ya. Jenis konten yang nggak akan bisa lolos monetisasi adalah yang pertama, yaitu jenis konten yang re-upload. Nah, siapa di sini teman-teman yang masih suka re-upload? Konten re-upload ini itu udah jelas lah ya. Konten yang re-upload ini itu susah banget buat kita dimonetisasi. Konten re-upload itu maksudnya gimana sih, Kak? Nah, konten re-upload ini maksudnya misalkan nih, kita ambil video dari channel orang lain, habis itu kita upload ke channelnya kita, atau kita ambil video dari channel orang lain, habis itu kita edit, kita potong-potong videonya gitu kan, dijadiin satu video gitu. Nah, terus kita upload ke channelnya kita. Nah, biasanya kalau konten yang re-upload itu biasanya akan dapat teguran yaitu konten digunakan ulang. Nah, konten re-upload ini sebenarnya masih bisa aman selagi pemilik asli dari video yang kita ambil itu nggak mengklaim videonya. Nah, jadi kalau misalkan nih ada orang lain yang re-upload video kita gitu kan, biasanya informasinya akan kelihatan di halaman copyright yang ada di YouTube Studio. Nah, jadi nanti dari halaman copyright kita bisa mengklaim videonya, tapi kalau misalkan kita abaikan nih ya channel mereka itu masih tetap aman teman-teman. Yang kedua, jenis konten yang nggak bisa lolos monetisasi adalah yaitu konten hasil buatan AI. Mungkin buat kalian sebagian udah pada tahu lah ya, sekarang ini kan AI itu udah canggih banget dan AI ini itu sangat bantu kita banget untuk buat konten. Nah, jadi kalau misalkan kalian bikin kontennya 100% menggunakan AI, misalkan nih untuk teksnya kalian buat menggunakan AI, terus isi kontennya juga pakai gambar dari AI dan menggunakan isi suaranya pakai AI. Nah, ini bisa dibilang videonya dibuat 100% menggunakan AI. Nah, biasanya untuk video yang seperti itu pasti bakal susah banget buat kita dimonetisasi. Nah, konten yang menggunakan AI bisa aman kalau misalkan nih isi videonya kalian buat sendiri atau kalian rekam sendiri untuk isi videonya. Terus kemudian kalian ngisi suaranya atau rekam suaranya itu menggunakan AI. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman, cara ini masih aman. Atau misalkan nih isi videonya kalian buat dari AI tapi rekaman suaranya itu suara kalian sendiri. Nah, jadi intinya kalau misalkan teman-teman kebanyakan isi videonya menggunakan AI, itu biasanya susah banget buat dimonetisasi. Lanjut yang ketiga, konten yang nggak bisa lolos monetisasi yaitu adalah kumpulan lagu atau musik. Nah, kalau ini pasti teman-teman udah tahu lah ya, pasti bakal susah banget channel kita untuk dimonetisasi dan pastinya akan kena teguran copyright. Nah, jangankan kita buat kumpulan lagu, bahkan kadang kan kita suka pakai musik gitu kan ke dalam video kita, itu pasti kan kena teguran copyright gitu. Tapi channel kita masih bisa aman, teman-teman. Kalau kita tambahkan musik atau lagunya ke dalam video kita itu musiknya hasil kita download dari YouTube Studio. Nah, mudah banget kok caranya untuk download musik atau lagu yang kita inginkan dari YouTube Studio. Teman-teman bisa lihat aja tutorialnya yang gimana cara download musik dari YouTube Studio kalau kalian nggak tahu ya. Yang keempat, konten yang nggak bisa lolos monetisasi adalah konten murni rekam layar game. Maksudnya gimana sih, Kak? Nah, jadi maksudnya itu teman-teman misalkan nih, kalian buat channel gaming, ya isinya pasti ya saat kita ngegame gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan hasil rekaman game kalian, entah itu rekaman dari HP atau entah dari mana lah gitu, itu kalau kalian langsung upload ke YouTube, nah itu biasanya nggak akan bisa dimonetisasi dan biasanya itu nanti kena teguran konten yang berulang. Nah, jadi konten gaming itu bisa aman kalau misalkan kita tambahkan yang lainnya. Misalkan nih, kita kasih wajah kita di situ atau mungkin kita tambahkan suara kita kayak yang ngasih komentar atau jelasin apapun lah gitu ya. Nah, itu aman teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian murni hasil rekaman game, terus kalian upload ke YouTube, itu akan susah banget
buat monetisasi. Konten yang kelima yang nggak bisa lolos monetisasi adalah yaitu konten video looping. Video looping itu maksudnya gimana sih, Kak? Nah, jadi video looping itu maksudnya video yang diulang-ulang, teman-teman. Misalkan nih kayak suara hujan, suara petir, atau suara angin, atau mungkin video air lah gitu ya. Nah, itu nanti kita bakal susah buat dimonetisasi untuk peraturan yang sekarang. Konten yang keenam yang nggak bisa lolos monetisasi adalah video reaction yang minim komentar. Nah, maksudnya gimana sih, Kak? Nah, maksudnya gini, aku pernah ketemu video di YouTube, video short, itu ada video reaction dan untuk formatnya itu biasanya ada wajah si pemilik channel, tapi dia kayak cuman, minimal ekspresi aja, nggak ada ngomong sama sekali gitu ya, kayak cuman diem aja gitu, kayak cuman pokoknya nggak ada ekspresi sama sekali lah gitu ya. Nah, jadi kalau konten yang seperti itu bisa dibilang konten yang minim komentar. Jadi memang di dalam video itu nggak ada komentar apapun atau nggak ada penjelasan sama sekali. Nah, kalau konten yang seperti itu biasanya emang susah buat dimonetisasi dan nanti bisa kena teguran konten yang berulang. Jadi kalau misalkan kalian pengen buat konten reaction, kalian buatlah konten reaction seperti umumnya. Nah, jadi di situ ada video yang kita tarik, terus kita tambahin wajah kita di situ dan di situ kita kasih komentar atau kita jelasin isi video itu apa gitu. Jadi bukan cuman kayak ngasih ekspresi doang, tapi nggak ada komentar sama sekali. Dan konten yang ketujuh yang nggak bisa lolos monetisasi adalah konten foto slideshow. Nah, pasti kalian udah pada tahu lah ya konten foto slideshow itu gimana. Nah, jadi intinya konten slideshow itu gambar atau tampilan foto-foto aja gitu. Nah, biasanya ini juga bakal susah banget buat dimonetisasi dan biasanya itu kena teguran konten yang berulang. Nah, konten foto slideshow ini sebenarnya masih aman kalau misalnya channel kalian sebelumnya udah dimonetisasi. Tapi kalau misalnya kalian ngembangin channel YouTube-nya mulai dari nol, terus kontennya foto slideshow kayak gitu. Nah, itu biasanya akan susah untuk dimonetisasi. Nah, itu tadi dia beberapa jenis konten yang nggak akan bisa kita lolos monetisasinya atau waktu kita pengajuan monetisasi itu nanti pasti bakal susah banget. Nah, buat teman-teman yang emang benar-benar serius untuk ngembangin channel YouTube, saran aku lebih baik kalian pikir-pikir lagi kira-kira konten apa yang akan kalian buat untuk kedepannya. Oke, itu tadi videonya. Semoga bermanfaat ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media kalian ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.